Oke, ini dia. Kita memasuki libur Thanksgiving dan kita ingin mengetahui bagaimana dampak dari emas saat Thanksgiving dan bagaimana dampaknya saat after Thanksgiving. Ini berkaitan juga dengan Black Friday besok, sehingga kemungkinan ini bisa saja kita kalkulasikan sebagai dampak langsung untuk 2 hari ke depan. Oke, kita lihat di sini posisi yang terbaru adalah terkait dengan posisi dari dolar. Kalau Anda ingat kemarin kita sudah sempat bahas bahwa ada kemungkinan ini double top, sepertinya itu masih bisa dikategorikan double top ya. Kondisinya dia turun, tapi ingat bahwa kita memerlukan konfirmasi dari penerusan neckline, dan neckline-nya kebetulan ada di level 9900. Tapi juga kita punya PR lagi, yaitu kaitannya kalaupun misalkan ini bukan double top, maka hati-hati. Peluang untuk kenaikan itu bisa terjadi dan mungkin nanti dampaknya lebih kepada rising wedge ataupun ya kita kategorikan ini untuk menunggu trigger berikutnya untuk penurunan. Tapi saya rasa 50-50 ya untuk saat ini. Kalau memang Anda melihat dalam beberapa waktu ke depan tanda-tanda untuk penurunan di bawah zona ini, berarti fix yang kita lihat adalah dari sisi double topnya. Dan itu berarti kita tinggal tunggu neckline 9900 itu ditembus. Berarti ada 2 tahap ya. Tahap pertama adalah support yang ada saat ini 99.50, kemudian support yang kedua adalah 9900. Kalau misalkan dua-duanya ditembus berarti fix, baik itu rising wedge ataupun bahkan double top sebetulnya sudah resmi menekan kepada US dollar. Kalau begitu ke depannya kita bisa harapkan penutupan pekan ini atau di hari Jumat nantinya ditutup dengan posisi negatif ataupun lemah. Nah, so far dia melemah ya, hampir setengah badan atau bahkan lebih dari setengah badan. Kalau kita lihat dari pergerakan minggu lalu yang positif atau hijau, kemudian saat ini dia sudah bergerak di bawah setengah badan. Artinya sangat memungkinkan ditutup seperti ini atau bahkan sedikit lebih di atas. Tapi pada dasarnya dengan kondisi bahwa dua-duanya cenderung berimbang ataupun bahkan relatif setengah harga dari kenaikan minggu lalu, maka ada kondisi di mana kita mengharapkan ini adalah ditutup dengan dark cloud cover. Kalau iya, berarti minggu depan harusnya bisa kembali lanjutkan penurunan. Oke, di sisi lain kita juga kabar bagusnya adalah terkait dengan US Treasury Yield yang ternyata konsisten turun. Anda lihat di sini, dari sejak hari Senin kita sudah memperingatkan ada kemungkinan turun karena dampak dari penutupan bearish candle di minggu lalu. Kemudian juga dampak berikutnya itu juga terlihat dari kondisi candle daily yang ternyata juga lagi-lagi ditutup penurunan untuk waktu 3 atau 4 hari terakhir. Ya, ini berarti tetap mencerminkan terkait dengan penurunan. Tapi lagi-lagi saya ingatkan lagi, kondisinya kita masih tetap belum aman, belum safe karena kita masih punya periode di mana ini sangat menentukan juga. Karena yang saat ini terjadi, kita melihatnya hampir mirip dengan inverse head and shoulder. Jadi yang kita butuhkan adalah penurunan lebih lanjut, bukan hanya terhenti di level 3,9%, tapi juga turun di bawah 3,8% ini. Dan ini untuk mengakomodir kekhawatiran kita. Jadi harusnya kalau ini betul-betul dalam penurunan diharapkan seperti ini. Tapi sebaliknya kalau yang terjadi adalah dia turun, setelah itu selesai di sini dan akhirnya dia rebound, maka yang kita concern adalah bahwa ini membentuk pola inverse head and shoulder. Berarti masih ada ancaman untuk terjadinya kenaikan kembali. Oke, kalau begitu kita lihat dari sisi lain, yaitu terkait dengan pound sterling yang kabar bagusnya, dia berhasil pertama lewat dari level resisten trendline, yang mana ini adalah area yang sudah cukup lama, 1 atau 2 minggu terakhir kita pergunakan, dan sempat berkali-kali tertahan. Dan akhirnya, tadi malam dia tembus, dan bahkan sebetulnya dari sejak kemarin sore ya, dia sudah mulai kenaikan. Hanya saja kabar positif lainnya yang paling besar dan sangat berpengaruh adalah kenaikan di atas zona neckline. Oke, kalau misalkan Anda lihat, juga kita memperkirakan ini sebagai double bottom dan neckline-nya adalah di sini. 1.3220 dan itu resmi sudah ditembus. Nah, permasalahannya adalah apakah dia akan lanjutkan kenaikan? Tergantung. Posisinya adalah saat ini mungkin diunggulkan dengan posisi dari pelemahan US dollar. Oleh karena yang mungkin jadi rintangan adalah MA200 yang ada di grafik daily dan itu berada di kisaran 1.3305. Kalau itu tembus, silakan Anda pertahankan buy-nya, tapi kalau tidak tembus Anda sebaiknya exit. Di sisi lain kalau lihat dari grafik keempatnya kurang lebih seperti ini. Rangkaiannya masih tetap sama, ini double bottom-nya. Kemudian neckline juga sudah ditembus, berarti sudah berhasil. Konsekuensinya dari yang namanya breakout, berarti harusnya saat dia turun itulah sekedar pullback. Kemungkinan cuman pendek 1.3200 ataupun bahkan 1.3190-an. Dari inilah yang kita harapkan kenaikan berlanjut sampai ke 1.3290 atau bahkan 1.3360-an. Nah, ingat catatannya adalah
bahwa saat ini market sedang euforia terkait dengan kemungkinan penurunan suku bunga Fed sehingga dolar sedang melemah. Akhirnya, itu adalah situasi yang menguntungkan bagi pound sterling untuk saat ini. Nah, kemudian untuk crude oil sendiri, sayangnya kita tidak dapatkan kabar terbaru terkait dengan Rusia-Ukraina. Tapi mungkin kita bisa dapat petunjuk yang kemarin kita gunakan, bahwasanya tidak ada deadline lagi, apalagi ini Thanksgiving dan Trump sudah resmi menghapus deadline untuk Ukraina. Sehingga berikutnya adalah kita tinggal fokus untuk minggu depan. Nah, untuk saat ini, harusnya secara logika karena tidak ada faktor-faktor lain, maka secara umum kita lebih prioritaskan ke sisi teknikal. Dan lihatlah, kondisi ini memungkinkan dia terpantul atau rebound karena berarti supportnya masih relatif kuat. Terlebih lagi, kalau misalkan ingin untuk mencari kenaikan lebih lanjut, maka yang harus dipastikan adalah ke depan dia harus tembus di atas trendline resisten 59. Kalau misalkan dia berhasil tembus, oke, Anda boleh pertahankan buy. Dan mungkin juga ini sebagai seasonal event, di mana setiap bulan Desember, Januari dan juga Februari, harga minyak selalu naik. Terakhir adalah di grafik keempatnya. Kondisi yang sama sudah kita lihat bertubi-tubi setiap penurunan dan juga reverse, dan akhirnya penurunan terakhir tetap tertahan di level 57.30-an. Dan bahkan penurunan terakhir, swing low terakhir pun tadi malam juga masih tetap bertahan di atas 57. So, kalau misalkan saya asumsikan bahwa saya melihat dari sisi lain di sini, berarti saya asumsikan ini mirip dengan inverse head and shoulder, walaupun tidak terlalu mirip ya. Tapi ya, kalau misalnya Anda menganggap ini, berarti kita bisa anggap nantinya kenaikan diharapkan lebih lanjut sampai 59 atau bahkan lanjut ke level 60. Nah, catatannya, Anda boleh buy sekarang, Anda masih bisa buy sekarang, tapi hati-hati kalau sudah mendekati level 60, sebaiknya Anda exit karena kita tidak tahu apakah ini akan reject turun atau justru dia akan melanjutkan kenaikan tersebut. Tapi untuk langkah sementara, kita asumsikan titik aman kita adalah di level 60. Kebalikannya, posisinya kalau misalkan ternyata terlanjur turun, maka hati-hatilah dengan level 57 dolar. Jangan dulu tergesa-gesa untuk melakukan buy di situ, karena bisa saja dia menguji level terakhir yang kita butuhkan di level 55, sebelum nantinya dia bangkit untuk kenaikan. So, sell hanya jika dilakukan saat dia turun di bawah level 5700, tapi buy untuk saat ini dominan, tapi hati-hati saat dia sudah mendekati level 60 dolar. Nah, untuk emas, ada satu hal yang mengembirakan di sini. Pertama adalah kaitannya dengan kenaikan. Dari sejak kemarin kita sudah lihat, sejak dia terkonsolidasi di zona triangle merah, sampai dia tembus, kemudian dia lanjutkan kenaikan, lalu kemudian dia membentuk kembali triangle, dan Anda bisa lihat di situ pergerakannya relatif sama, relatif mirip. Coba kita tinjau. Kondisinya, kalau kita perhatikan di sini jelas, kondisi yang sebelumnya dari sejak kemarin itu terjadi adalah breakout. Dan breakout ini membantu dia mengalami kenaikan. Sayangnya kenaikannya memang tertahan terlebih dulu di zona 4170-an. Tapi tidak apa-apa, coba perhatikan lagi. Dengan kenaikan, kemudian pullback, naik lagi, dan naik lagi, dan akhirnya pullback lagi. Secara teknis, Anda bisa lihat 3 kali pullback yang ada, itu tidak melanggar ataupun tidak kembali tembus di zona support dari triangle. Artinya di sini seharusnya secara logika dan teori teknikal ini harusnya lanjutkan kenaikan mendekati zona merah dan itu adalah level 4200-an. Tapi syaratnya adalah wajib untuk tembus terlebih dulu level 4170. Tapi sebaliknya teman-teman, yang harus Anda waspadai adalah kalau misalkan seandainya teman-teman bisa melakukan ini, maka coba Anda bisa saja menarik garis seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, Anda juga bisa tarik garis seperti ini di bagian bawah. Oke, yang terlihat saat ini, kalau misalkan Anda perkecil sudut ruangnya bagian ujung, maka kemungkinan Anda sedang melihat dari sisi rising wedge. Yang artinya, kalau ini rising wedge, maka ada concern bahwa ini adalah saatnya dia terkoreksi turun. Berarti, kita harus hindari buy terlebih dulu, karena kemungkinan koreksi bisa terjadi, at least mungkin tidak sampai titik ini, melainkan mungkin hanya 4090 ataupun 4120-an. Itu adalah jarak yang terdekat. Nah, tapi sebaliknya, Anda bisa juga melakukan hal seperti ini. Kalau saya ambil garis trendline ini, yang paling bawah saya anggap di area ini, maka yang sekarang kita lihat adalah sebetulnya area dari trend channel naik. Yang berarti pula, itu menandakan bahwa fokus yang berikutnya terjadi adalah kenaikan dan sangat mungkin untuk naik sampai 4180-an. Walaupun ujung-ujungnya tetap saja ada kemungkinan juga dia terkoreksi turun dan akhirnya mulai fase koreksi tersebut.
Tapi untuk saat ini buy masih tetap diperkenankan, apalagi target yang tadi pagi kita masih menahan buy di area 4150, 4148, dan stop loss masih belum kena karena dia masih tetap 41260 dan saat ini berada di 4158. Berarti TP pertama kita sudah achieve dan tinggal menunggu TP kedua di 4162. Catatannya, kalau ternyata dia berhasil naik di atas 4165, ada kemungkinan 4170 atau bahkan 4173 itu ditembus dan peluang berikutnya adalah 4183. Anda boleh pertahankan tapi juga waspada di 4183. Sebaliknya, kita lihat di grafik keempat, teman-teman. Ini yang kejadian cukup menarik lagi. Kondisinya pertama adalah di fase Oktober terjadi triangle yang ternyata juga breakout dan akhirnya lanjutkan kenaikan sampai puncaknya di 4244. Fase yang kedua juga sama, dilewati oleh triangle, kemudian juga naik dan akhirnya tertahan di zona 4160. Kemudian fase yang ketiga inilah yang sedang kita amati saat ini. Kalau Anda perhatikan dari zonanya, sebetulnya kondisi yang menarik lagi adalah secara garis besar Anda bisa perhatikan area biru, area hijau yang cenderung menunjukkan penggabungan antara dua triangle ini. Kemudian kita extend dan akhirnya membentuklah trend channel naik. Artinya kalau kita lihat dan sadari atau tidak, pergerakannya akan relatif seperti ini. Dan ujung-ujungnya, kalaupun Anda berharap itu akan terkoreksi, koreksi kemungkinan baru akan terjadi setelah dia sentuh 4.200 ataupun bahkan 4.300. Itu pun dengan catatan, bisa saja sampai sini atau sama sekali tidak sampai sini, melainkan hanya sampai sini untuk lanjutkan kenaikan. Tapi sebaliknya teman-teman, kalaupun misalkan kita artikan ini akan terancam bearish, maka hati-hati saat dia tidak atau gagal tembus 4180 yang diartikan dia turun, maka penurunan terakhir sampai zona ini akan berada di titik kritikal. Kalaupun kita lakukan sell, maka sell tersebut pertama Anda bisa pertimbangkan kalau 4180 tidak tembus. Yang kedua, jika penurunan berlanjut sampai di bawah 4100. Tapi hati-hati, saat sentuh 4050, Anda wajib keluar karena dikhawatirkan di sini hanya dua kemungkinannya. Terpantul kembali karena mungkin dia akan kejar ke atas, atau dia akan langsung turun dan akhirnya reverse turun. Dan ini kemungkinan seller yang akan lebih dominan. So, dengan catatan bahwa Thanksgiving hari ini kecenderungan market Amerika libur, maka diharapkan di malam hari pergerakan relatif terbatas.